Bismillahirrahmanirrahim. Baik, maka dari penjelasan di atas, seyogyanya bagi setiap kita untuk mempelajari dan mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang rukun-rukun iman. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, penyimpangan dalam akidah itu terkait rukun-rukun iman yang 6 terkadang terlihat sepele, ya, teranggap enteng dan penyimpangan yang biasa. Rupanya penyimpangan tersebut salah satu dari pembatal Islam. Sebagai contoh, ya, kalau antum buka Sahih Muslim, maka antum dapatkan hadis yang pertama dalam Sahih Muslim adalah hadis yang berikut ini. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang panjang. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa beberapa masyarakat dari Irak menjumpai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sedang tawaf di Ka'bah saat itu. Mereka menyampaikan bahwa di Irak ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, dan dia berakidah innal amra unuf. Sesuatu itu telah diketahui oleh Allah secara pasti, secara detail apabila sesuatu itu telah terjadi. Kalau sudah terjadi baru takdir, kalau belum terjadi itu bukan takdir. Ini akidah Ma'bad al-Juhani yang dia salat 5 waktu, ditokohkan. Mendengar demikian dan Abdullah bin Umar sedang tawaf di Ka'bah, apa kata beliau? Akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum wara'u minni walau annahum anfaqu mithla Uhudin dhahaba lama qabilahu Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka, seandainya mereka atau aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, dan seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka mengimani takdir. Akidah dan ucapan mereka tersebut dianggap sebagai oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebagai pengingkaran terhadap takdir dan sebagai kekufuran, sehingga beliau berlepas diri dari mereka dan menganggap seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka. Ini menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang membatalkan Islam, dan itu terlihat sepele. Seorang mengatakan, kalau sudah terjadi baru Allah mengetahuinya secara detail. Kalau belum diketahui sebelum terjadi, maka Allah tidak mengetahuinya. Kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir, kalau belum terjadi itu tidak dikatakan takdir. Subhanallah. Contoh penyimpangan yang lainnya terlihat sepele dan enteng, padahal itu salah satu dari pembatal Islam menurut kesepakatan para ulama, yaitu menganggap wahdatul adyan, semua agama sama. Islam memang agama yang benar, tetapi selain Islam juga benar. Bahkan di dalam Nawaqidul Islam para ulama menyebutkan, barang siapa yang meragukan Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, dan bahwa orang yang mati tidak membawa Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sebagai penduduk neraka jahanam yang kekal selama-lamanya, maka sungguh telah batal Islamnya. Karena dengan itu dia telah mendustakan firman Allah, innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini syarat yang pertama jamaah. Mereka memiliki iman, akidah yang benar. Karena sebanyak apapun amal saleh seseorang, jika dia tidak memiliki iman dan akidah yang benar, maka ibadah-ibadah dia tersebut akan menjadi debu yang berterbangan. Dia salat 5 waktu, Masya Allah, salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, zakat yang wajib, zakat yang sunnah, sering haji, sering umrah, bersedekah, Masya Allah. Tetapi dia mengatakan, kalau ada orang yang mati selain dari umat Nabi Muhammad SAW,
selain dari orang yang Islam, tetapi dia baik, sosialnya bagus, dia akan masuk surga juga. Sepakat ulama Islam, batal Islam orang yang seperti ini. Bahkan sekedar meragukan keberadaan kaum musyrikin yang mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajarannya, sekedar meragukan mereka sebagai penghuni neraka Allah yang kekal selama-lamanya, itu sebuah pembatal keislaman. Karena syarat keimanan adalah tsumma lam yartabu, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Innad dina indallahil Islam. Subhanallah. Ya. Maka penyimpangan akidah adalah penyimpangan yang fatal. Ini syarat yang pertama untuk mendapatkan janji-janji Allah Jalla wa'ala untuk mereka yang beriman. Harus memiliki iman dan akidah yang lurus, ya. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala katakan wa'amilus salihat. Mereka melakukan amal saleh. Dan ini juga bukan sesuatu yang mudah. Kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah, maka tiada satupun di antara kita yang mampu melakukannya.